Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dan tentunya masih dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Putri Santri dan juga Dokter Elsa Gipita. Pembahasan kali ini kita membahas mengenai cedera kepala dan Dokter Elsa akan melanjutkan pemaparan yang akan disampaikan. Karena tadi yang cukup menarik adalah ada kemungkinan dokter ya, walaupun tidak cedera kulitnya, namun di bagian dalam itu mengalami cedera sebetulnya. Jadi itu yang justru lebih berbahaya. Kita lanjutin ya. Nah, ini tadi bagian-bagian di otak. Nah, kalau ini dibuka, dia seperti ini ya. Jadi memang sebenarnya kepala kita tuh udah diciptakan berlapis-lapis ya perlindungannya. Seperti mulai dari kulit, terus yang nomor 2 ini pun walaupun udah terlihat girus-girus otaknya, tapi dia tetap dilindungi oleh lapisan di luarnya seperti tetap itu ada ya. lapisannya, Ada dura mater seperti itu ya, ada arachnoidnya, terus ada vena-venanya dan sebagainya ya. Ini untuk bagian dalamnya. Nah ini tadi dia cedera otak ini dia ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Nah kalau cedera yang primer dia kejadiannya akibat langsung dari trauma terhadap tulang kepala dan isinya terjadi dalam beberapa detik setelah cedera, tidak bisa diobati. Kalau cedera otak sekunder ini proses lanjutan dari cedera otak primer seperti iskemik, udem otak, kenaikan TIK, atau bisa dibilang seperti kayak stroke tadi itu ya, dia masuk ke yang otak yang cedera otak yang sekunder seperti itu. Terjadi dalam beberapa menit, jam, hari setelah cedera otak primer. Nah, ini analoginya atau simulasinya ya. Jadi kalau memang ada terbentur seperti itu ya, COP, dia counter COP kalau di sini. Dianya itu impact-nya itu ada yang impact primer ya, di sini ada impact primer, ada impact sekunder. Jadi jangan dibilang kalau kita itu terbenturnya di depan, otomatis yang kena hanya otak bagian depan aja. Belum tentu, ya. Karena ini, kalau di kepala kita itu ada yang namanya fenomena COP dengan counter COP. Dia jadi kalau ada benturan di kepala, terus dianya itu kayak, apa ya, kalau saya analogikan seperti shaking gitu loh. Kalau kita shaking gitu ya, kalau kita terbentur itu, jadi bisa jadi nanti bagian yang merah-merah itu ya, di bagian belakang kepala itu juga bisa cedera gitu. Jadi dianya bisa dua-duanya cedera, bagian depan dan juga bagian belakang, seperti itu ya. Karena juga katanya otak tuh lunak dokter, itu seperti apa dokter? Lunak dokter. Iya, kalau kita buka, kalau waktu sekolah dulu kan ada pelajaran anatomi, memang dia lunak ya, dia lunak. Jadi makanya otak kalau ada yang bilang itu kayak anak bayi, nggak boleh shaking anak bayi itu ya, memang benar. Karena kan apalagi anak bayi itu dia masih ada yang namanya suturannya itu belum tertutup sempurna seperti itu ya, dan jaringan otak juga lunak, dia jadi mudah untuk di shaking itu akan terbentur atau cedera seperti itu di bagian dalamnya. Nah, ini dia. Jadi dia itu bisa mengenai bagian depan dan juga bagian belakang ketika kita terbentur seperti itu ya. Jadi bisa cederanya bisa depan belakang, jadi bisa mengenai bagian otak depan sama bagian belakang. Tadi yang menarik dokter, tidak bisa diobati nih dokter. Berarti seperti apa dokter ketika misalkan ada seseorang yang tiba-tiba dia mengalami benturan yang cukup serius misalkan. Nah itu langkah-langkah yang harus diambil oleh orang tadi seperti apa dokter? Iya. Dia tidak ada harapan untuk diobati maksudnya dokter. Iya, mungkin ini maksudnya di sini adalah kalau memang dia cedera kepala berat yang langsung ya, kita masuk ke yang cedera tidak bisa diobati. Maksudnya di sini dia berarti sudah ada bagian otaknya yang dikenainya, terus ada kematian jaringan di sana. Seperti itu, kematian jaringan di sana. Jadi bagian otak yang sudah cedera atau mengalami kematian jaringan atau persarapan di sana memang tidak ada perbaikan saraf di situ. Maksudnya bukan tidak bisa diobati ini meninggal ya, bukan.
Hanya saja bagian otak yang sudah mati persarafannya itu, impuls sarafnya udah nggak bisa lagi diperbaiki, berarti tidak bisa lagi untuk dia tidak ada regenerasi gitu loh. Oh, Tidak seperti ada yang dokter bilang tadi ya dokter ya, kalau saraf udah sekali kena dia Betul. nggak bisa untuk diobati, tidak ada regenerasinya gitu ya dokter. Oke dokter. Ya. Kita lanjut. Nah, ini fenomena-fenomena yang bisa terjadi ya ketika terkena cedera kepala. Mungkin yang paling banyak ini ada kecelakaan, seperti ya kecelakaan mobil. Nah, di kecelakaan mobil itu bisa terjadi yang COP, counter COP itu salah satunya di sini. Ini kalau seseorang itu misalnya pakai sabuk pengaman, mekanisme kejadiannya kan berarti kepalanya yang COP sama counter COP tadi. Jadi yang bisa terkena itu bagian depannya bisa terkena, terus bagian belakangnya juga bisa terkena cedera kepala. Oh gini, ini yang shaking yang dokter katakan tadi ya dok ya? Karena kalau kecelakaan diibaratkan seperti itu ya, dia ke depan terbentur terus ke belakang. Seperti itu. Ini gambarannya seperti itu ya, yang ada kayak robot naik mobil itu seperti itu. Oke. Oke dokter, semakin menarik dokter. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita tetap membahas berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu cedera kepala. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.